Halo, aku Lucia, berprofesi sebagai seorang tarot reader. Sekarang aku lagi di FDN Headquarter untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Saat ini aku membuka konsultasi untuk tarot reading dan aku sedang mengembangkan konten-konten aku di sosial media. Kalau tarot reader itu kerjanya membaca keadaan, baik itu dari masa lalu, masa sekarang maupun masa depan, di mana pembacaannya melalui media kartu yang dilihat dari 3 aspek, yaitu lingkungan, psikologis, dan intuisi dari reader itu sendiri. Proses membaca kartu tarot, aku awalnya itu latihan dengan membuka free reading untuk teman-teman aku ya. Tentunya memang tarot itu punya arti-arti tersendiri, tapi balik lagi ke 3 aspek tadi, di mana ada lingkungan, psikologis, dan intuisi reader itu sendiri. Dan kemudian setelah aku membuka free reading untuk teman-temanku, banyak testimoni yang bagus, akhirnya aku memberanikan diri untuk open commission di sosial media aku. Yang harus dipersiapkan tentunya adalah fisik ya, karena fisik itu kalau kita sakit itu intuisi kita kurang bekerja maksimal gitu, dan kalau mental itu tidak boleh terlalu sedih atau tidak boleh terlalu senang, jadi harus balance gitu. Ketika kita terlalu sedih atau terlalu senang, biasanya yang dilakukan adalah dengan bermeditasi gitu, jadi everything balance, semua balance. Aku awalnya tertarik karena awalnya dari zodiak, lalu merambat ke tarot reading itu sendiri, dan mulai mendalami itu dari tahun 2018, kemudian mempunyai keberanian untuk membuka praktek di tahun 2021 sehingga sekarang. Kalau tarot reader sendiri yang paling populer itu biasanya yang rider tarot di sini. Biasanya ini terdiri dari 78 kartu, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Major Arcana dan Minor Arcana. Di mana Major Arcana itu biasanya gambaran tentang kehidupan, ya, atau tentang garis besar kehidupan, dan Minor Arcana itu adalah dari detail kehidupan gambaran tersebut. Gitu. Biasanya ada 78 kartu isinya, dan jam sekarang banyak banget berkembang menjadi desain-desain yang menarik ya, seperti yang aku bawa ini, Druid Carve Tarot Deck. Nah, ini tuh sama pada prinsipnya, terdiri dari Major Arcana dan Minor Arcana juga. Nah, kalau ini Queen of Cups itu Minor Arcana yang tadi aku sebutkan. Dan sekarang juga berkembang menjadi banyak macamnya sih, nggak cuma tarot reader ini, ada yang versi Oracle Love, lalu ada juga yang dari desainer-desainer luar negeri juga banyak. Pertama prosedurnya itu aku butuh data sih, data klien, mulai dari foto, lalu tanggal lahir, dan nama. Kemudian proses pembacaannya bisa terbagi menjadi 2. Kalian bisa konsultasi secara online maupun offline bertemu langsung denganku. Kalau pendapatan ya, biasanya itu range-nya dari 2 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Biasanya topik yang tidak bisa dibacakan oleh tarot reader itu yang berhubungan dengan eksakta, seperti kapan kematian, kapan kelahiran, berapa punya anak, lalu nilai ujian kalian, itu tidak bisa dibuka oleh tarot. Karena tarot itu fungsinya adalah mengobservasi, menganalisa, dan membaca keadaan. Jadi bukan untuk menebak-menebak suatu hasil. Keahlian yang pertama adalah intuisi, kepekaan dalam memahami perasaan klien dalam situasi klien dan membaca situasi tersebut secara objektif. Dan tentunya kalian juga harus punya kemampuan untuk menganalisa masalah klien.
apakah masalah itu memang bisa dicarikan solusinya atau apa yang harus dilakukan oleh klien pada saat itu. Yang ingin aku sampaikan adalah untuk menjadi tarot reader itu perlu kesabaran yang ekstra. Karena apa? Karena kita memahami klien, memahami keadaannya, dan kita menganalisa juga. Gitu. Dan itu tentunya hanya bisa dilatih secara mandiri dengan jangka waktu tertentu, tidak bisa langsung secara instan atau hanya menebak-menebak. Jadi perlu latihan yang konsisten gitu ya, tidak bisa secara singkat. Halo. Pertanyaan dari Girls Beyond Team nih. Oke, wow. Deg-degan ya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa hasil tarot reading terdark yang pernah kamu baca? Pernah aku membaca di mana situasi klien itu dia tidak bisa berbuat apapun di kehidupannya ya, yang menurut aku tuh memang keadaannya tuh kurang baik dari segi keluarga, teman maupun karir. Sebenarnya yang harus dia lakukan adalah pada saat seperti itu mengkontrol diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkontrol lingkungan. Hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga batasan di mana orang lain tidak bisa memasuki ruang batasan tersebut gitu, agar dia tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak terbawa oleh lingkungan-lingkungan yang bisa dikatakan buruk. Berapa harga kisaran kartu tarot yang kamu punya dan kartu tarot termahal yang kamu tahu di kisaran berapa? Yang aku punya itu harganya di kisaran 200 sampai 500 ribu satu deck seperti ini gitu. Kalau setahu aku yang paling mahal itu aku pernah lihat seharga 2 juta deh kalau nggak salah, tapi itu di convert ya dari USD gitu karena belinya di luar negeri. Bisa nggak baca tarot untuk diri sendiri dan apakah kamu pernah melakukannya? Dan ada nggak plus minusnya baca tarot untuk diri sendiri? Sebenarnya ya, kalau baca tarot untuk diri sendiri jujur tidak. Karena kenapa? Karena gini, pada konsepnya tarot itu kan mengobservasi masalah. Kalau kita mengobservasi masalah klien, itu kita bisa melihat secara objektif gitu. Tapi kalau kita melihat masalah kita sendiri, biasanya itu akan menjadi subjektif. Karena apa? Karena pada dasarnya itu kan kita manusia, kita punya perasaan. Kadang menganggap orang lain itu mungkin secara subjektif kita sendiri punya salah, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi intinya tarot itu memberikan insight atau pandangan lain tentang masalah kita, agar kita menjadi objektif dan mempunyai solusi gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri aku sebenarnya tidak sarankan. Apa hasil tarot reading paling wah yang pernah kamu baca? Hasil tarotnya yang pernah aku bacakan ya, aku pernah membacakan tarot untuk temanku gitu, dimana dia konsultasi tentang jodoh ya. Dia punya katakanlah masa lalu yang kurang baik dengan mantan pacarnya, dan dia bilang bisa nggak sih dia move on gitu. Lalu aku baca waktu itu bisa, dan kondisinya adalah keadaannya ABCD untuk orang tersebut gitu. Kemungkinan dia akan bertemu dengan tipe-tipe orang yang seperti ini, dan ternyata nggak lama kemudian dia bertemu dengan orang itu dan menikah dengan orang yang kriterianya aku sebutkan gitu. Oke, segitu dulu dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain seputar tarot reading atau pertanyaan lainnya, kalian bisa komen di bawah atau join Discord-nya Girls Beyond Circle. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube-nya Girls Beyond. Bye!